warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tadhkirah, di mana kita masih di pembahasan tentang sakaratul maut, ya. Dan sekarang sakaratul maut yang dialami oleh Nabi SAW. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa sakaratul maut yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu tercermin dalam pernyataan istrinya Nabi, ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang mana beliau mengatakan di hadapan Rasulullah SAW di saat beliau sakaratul maut, ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Maka mulailah beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air dan mengusapkan ke wajahnya, seraya mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu diiringi oleh sakarat-sakarat. Inna lil mauti la sakarat, kata Nabi SAW. Sungguhnya kematian itu diiringi dengan sakarat-sakarat, atau bahasa kita itu apa? Sekarat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menegakkan tangannya, ya, seperti ini, seraya berkata ma'ar rafiqil a'la, yaitu bersama ar-rafiq al-a'la. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya dicabut nyawanya dan tangannya pun condong. Kejadian ini tentunya di hadapan Aisyah. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bejana pada hadis ini adalah terjemahan dari kata ulbah, ya, yang maksudnya adalah sebuah bejana besar terbuat dari kayu untuk tempat perahan susu, ya. Jadi ibarat kayak galon sana, tapi dia besar, yang berisikan apa? Air. Namun menurut Ibnu Faris dalam Al-Mujmal dan juga Al-Jauhari dalam As-Sihah, ulbah adalah tempat perahan susu terbuat dari kulit.
jamaknya ulab dan ilab. Adapun al-mu'allab adalah sesuatu yang dijadikan ulbah. Ini tentunya berkaitan tentang istilah ulbah itu tadi. Yang maksudkan di sini adalah bejana. Ada pula yang mengatakan ulbah itu bejana yang bagian bawahnya dari kulit dan bagian atasnya adalah kayu seperti bingkai ayakan yang melingkari kulit tersebut. Dan ada lagi yang mengatakan ulbah itu bejana besar tempat memerah susu. Pendapat lain dari seorang ahli bahasa, Abul Hilal Al-Hasan bin Abdullah bin Sahal Al-Askari, dalam kitabnya At-Talkhis, ia mengatakan ulbah adalah bejana tradisional kaum Badui, berupa wadah besar terbuat dari kulit onta bagian lambung. Jadi kulit onta bagian lambung. Bentuk jamaknya ialah ilab. Adapun sabda Nabi SAW, sesungguhnya kematian itu diiringi sakarat-sakarat, maksudnya adalah kesusahan-kesusahan. Jadi sakaratul maut maksudnya ialah kesusahan menjelang kematian. Arti sakaratul maut yang dialami oleh para nabi, ya. Kata para ulama, ya, yaitu ulama-ulama kita, ya, bahwa sakaratul maut yang susahnya seperti itu dialami juga oleh para nabi. Jadi semua mengalaminya, bahkan para nabi juga, para rasul, para wali dan orang-orang yang bertakwa, itu semua merasakan apa? Sakarat, ada merasakan kesusahan-kesusahan, ya, menjelang kematian. Lantas kenapa kita masih lalai dari mengingatnya? Dan kenapa kita masih juga tidak bersiap-siap menghadapinya? Padahal setiap kematian itu pasti ada sakaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa naba'un 'azim, antum anhu mu'ridun." Katakanlah bahwa itu adalah berita yang sangat besar. Tentang apa? Kematian, ya, yang kamu berpaling darinya. Masih dalam perkataan para ulama, adapun kalau para nabi salawatullahi alaihim ajma'in, ya, mengalami sakaratul maut dan kesusahan-kesusahan menjelang kematian, hal itu dikarenakan adanya dua pelajaran penting. Kenapa para nabi juga merasakan sakarat? Naam, ada dua pelajaran yang diambil dari sakaratnya para nabi. Yang pertama, agar semua orang tahu betapa pedihnya kematian. Karena pedihnya kematian termasuk perkara batin yang tidak nyata, ya. Jadi kita tidak melihat ternyata orang itu merasa kesusahan, kepedihan, ya. Mungkin diantara manusia melihat sebagian orang meninggal dunia dalam keadaan tenang, tidak tampak adanya gerakan ataupun kegelisahan, seolah-olah begitu mudahnya nyawa keluar dari jasadnya, sehingga mereka mengira mati itu gampang. Mereka tidak menyadari bagaimana keadaan sebenarnya yang dialami si mayit. Maka dengan diperlihatkan betapa sakit rasa maut itu pada para nabi, yang mana mereka terkenal jujur dalam menyampaikan berita, sekalipun mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, dan sekalipun mati itu tampaknya ringan pada sebagian orang, namun diharapkan manusia akan berkesimpulan bahwa maut yang dialami dan dirasakan oleh orang mati itu hakikatnya benar-benar sakit, ya, karena para nabi merasa
merasakan sakit. Sebab hal ini dinyatakan dalam berita-berita dari para nabi yang jujur itu, yaitu seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kecuali kematian yang dialami oleh seorang pahlawan syahid yang mati dibunuh oleh orang-orang kafir, sebagaimana nanti akan diterangkan. Yang kedua, apa faedah sakaratul maut yang dialami oleh para nabi? Barangkali ada sebagian orang yang bertanya-tanya, bukankah mereka itu kekasih-kekasih Allah dan para nabi dan juga para utusannya Allah? Tapi kenapakah mereka mengalami sakarat yang sedemikian besarnya? Padahal Allah tentu bisa meringankan mereka semua, sebagaimana yang dinyatakan dalam kisah Nabi Ibrahim. Padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu, hai Ibrahim. Namun demikian pun masih berat bagi mereka sakarat tersebut. Maka jawabnya ialah sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi SAW, Inna asyaddan nasi balaan, sesungguhnya manusia yang paling besar cobaannya di muka bumi ini al-anbiya. Siapa? Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang paling mirip dengan mereka, lalu orang yang paling mirip dengan mereka. Begitu seterusnya. Bahwa yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan kepada para nabi itu tak lain untuk lebih menyempurnakan keutamaan-keutamaan mereka, karena ketika mendapat cobaan yang paling besar menunjukkan ia mendapatkan pahala yang lebih besar, menunjukkan juga ia akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Dan dengan cobaan-cobaan itu Allah sempurnakan keutamaan untuk para nabi. Allah angkat derajat-derajat mereka di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sama sekali bukan berarti azab. Jangan dikira bahwa sakaratnya para nabi yang begitu besar berarti azab. Atau dianggap bahwa itu sesuatu yang mengurangi kedudukan mereka. Tidak, ya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, justru itu demi kesempurnaan derajat mereka yang tinggi. Di samping merupakan pernyataan keriduan mereka yang tulus atas apapun yang ditakdirkan oleh Allah terhadap mereka. Dan mereka terima. Ya, tegasnya dengan mengakhiri hidup mereka dengan sakarat-sakarat seperti itu, meskipun bisa saja Allah meringankan untuk mereka, tak lain karena Allah hendak mengangkat kedudukan para nabi dan ingin memperbesar pahala-pahala mereka sebelum mereka mati. Karena ya, di dunia ini seorang itu mendapatkan ujian dan ujian-ujian yang ia dapatkan di dunia akan berbuah pahala jika ia bisa melewatinya. Begitulah seperti halnya Nabi Ibrahim diuji dengan api, Nabi Musa diuji dengan ancaman menakutkan dan liku-liku perjalanan, Nabi Isa diuji dengan pengembaraan di padang-padang pasir dan padang-padang belantara, dan Nabi kita SAW diuji dengan kefakiran di dunia dan peperangan melawan orang-orang kafir. Semua itu dimaksudkan untuk mengangkat kedudukan dan menyempurnakan derajat mereka. Dan tidak bisa disalahartikan bahwa hal itu dikarenakan Allah hendak menekan mereka, bukan karena ingin menekan mereka, menyiksa mereka, mengazab mereka, tidak. Ya. Karena ya, tekanan itu atau azab itu hanya kepada orang-orang yang bermaksiat. Tekanan kepada orang-orang yang bermaksiat itu adalah hukuman, siksaan atas dosa-dosa mereka. Sehingga tidak bisa disamakan antara
ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan azab yang diberikan kepada ahlu maksiat. Kemudian tingkatan-tingkatan sakaratul maut. Jika ada orang yang bertanya, apakah semua makhluk akan mengalami sakaratul maut? Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW sebelumnya, bahwa setiap manusia pasti merasakannya, namun bertingkat-tingkatan. Jadi di sini sebagian ulama berkata, berdasarkan prinsip dan pendapat yang benar, bahwa sakaratul maut itu pasti pahit rasanya, meskipun telah dan akan terus dikecap. Tetapi di sana memang ada dua golongan, ada beberapa kemungkinan dan berbagai pertimbangan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal, Dia yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Maka Allah lah yang memperlakukan sunnah kehancuran dan kebinasaan atas seluruh makhluknya, kecuali terhadap dirinya sendiri. Jadi semua manusia pasti merasakan yang namanya kematian, kecuali Allah yang maha kekal. Namun boleh saja Allah membeda-bedakan di antara para makhluknya, khususnya di antara makhluknya yang kasat mata, sesuai perbedaan kedudukan dan derajat masing-masing yang telah Allah tentukan. Dalam kaitan ini perlu diterangkan bahwa ada jenis makhluk hewani yang berasal dari tanah, yaitu manusia dan bukan manusia. Karena manusia dan hewan itu terbuat dari tanah. Dan di atasnya adalah alam rohani dan bangsa ulwani ridwani. Ulwani ridwani, alam rohani itu bangsa jin, bangsa ulwani ridwani siapa? Malaikat. Nah, sahih. Alhamdulillah. Tapi semuanya tetap meneguk yang namanya apa? Kematian. Maknanya apa? Merasakan kematian. Ini bahasa sastranya Al-Imam Al-Qurtubi, sehingga diterjemahkan meneguk piala kematian. Jadi maknanya seakan-akan dia itu merasakan. Dan juga akan merasakan cekikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dalam kitab Kashful Ulumul Akhirah, Abu Hamid berkata ayat tersebut ada di 3 tempat dalam Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan ketiga kematian itu tak lain adalah kematian bagi semesta alam, yaitu makhluk yang tergolong alam dunia, makhluk yang tergolong alam malakut, dan makhluk yang tergolong alam jabarut. Mereka yang tergolong alam pertama adalah Adam dan anak cucunya serta semua jenis binatang. Ini apa? Tergolong alam dunia. Mereka yang tergolong alam malakut adalah berbagai jenis malaikat dan jin. Adapun yang tergolong alam jabarut adalah para malaikat pilihan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Para malaikat pilihan yang dimaksud ialah malaikat karubiyun, para pembawa arsy, dan para penjaga suradik, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, yaitu al-qurrabiyun, yakni yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya. Ini maknanya mereka senantiasa merendahkan diri, menghinakan diri mereka, selalu menyembah Allah. Ini tidak merasa, tidak mempunyai rasa angkuh, maknanya tidak menyombongkan diri. Dan tiada pula merasa letih, tidak ada lelah-lelahnya beribadah. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Inilah yang disebut dengan malaikat karubiyun. Nah, ini dari qaf sebenarnya. Karubiyun, bukan karubiyun. Qaf itu apa? Koruba, korib. Korib itu artinya apa? Dekat. Mereka adalah para penghuni Hadratul Qudus. Sebagaimana disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, yaitu istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentulah kami telah melakukannya. Maka sedemikian tinggi kedudukan mereka, yaitu para malaikat ini, sehingga para malaikat itu pun tetap akan mati, walaupun kedudukan mereka itu apa? Sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kedekatan itu tetap tidak menghalangi kematian mereka. Ibnu Qussi berkata, sebagaimana cara hidup di berbagai alam tersebut berbeda-beda, maka berbeda pula cara merasakan masing-masing ketika mengecap sesak maupun pahitnya kematian. Perasaan makhluk ruhani terhadap hal-hal yang bersifat ruhani adalah seperti halnya yang dialami oleh orang tidur dalam kantuknya, atau rasa tersendat menyakitkan yang dia rasakan dalam tidurnya. Dalam tidurnya itu dia memang merasa tersendat dan gelisah sehingga dia terbangun. Tapi setelah bangun ternyata dia tidak merasakan apa-apa. Dia merasa enakan kembali dan hilang rasa sakitnya yang dialami. Bahkan tetap aman dan nyaman. Demikian pula perasaan makhluk ulwi qudsi. Perasaan mereka terhadap hal-hal yang bersifat ruhani adalah seperti halnya yang dirasakan oleh orang yang mengantuk terhadap hal-hal yang bersifat ruhani. Tentu saja tentu saja semua itu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia kecuali berupa dugaan-dugaan belaka, dan tidak bisa dipelajari kecuali dalam bentuk imajinasi atau pencarian gejala-gejalanya saja. Maknanya apa? Apa yang dialami oleh para malaikat dalam sakaratul mautnya, kematiannya, itu semua hanya dugaan-dugaan. Mungkin begini, mungkin begitu. Tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Namun semuanya pasti merasakan apa? Kematian. Walaupun di awal tadi diungkapkan bahwa itu seperti mereka merasakan kantuk dan yang lainnya, ini masih dugaan. Adapun perasaan makhluk yang paling bawah, yakni siapa? Manusia dan jin terhadap kematian. Bagaimana perasaan mereka terhadap kematian? Hampir tidak terkatakan tentang kesusahan-kesusahan dan cekikan-cekikan yang menyendat lehernya. Digambarkan 1 kali cekikan sama dengan 1000 kali pukulan pedang. Maka bagaimana bisa diungkapkan dan diceritakan? Sungguh suatu hal yang sulit diketahui hakikatnya, karena dia tidak terlihat. Namun diibaratkan seakan-akan sekali cekikan saat sakaratul maut itu seperti apa? 1000 kali pukulan pedang. Sementara itu manusia dalam menduga rasa kematian pun berbeda-beda, bergantung pada perbedaan tingkat dan cara berpikir masing-masing.
Golongan Islam menduga rasa kematian dalam pikiran mereka tidak seperti yang diduga oleh umat non-Islam. Itu orang-orang kufar. Kemudian golongan-golongan kaum muslimin itu sendiri ternyata ada yang menduganya tidak persis seperti yang dinyatakan oleh para nabi atau para pengikutnya. Lain dari itu, para nabi sendiri, yaitu sesuai pribadi dan tingkat perasaan masing-masing, juga berbeda dalam menggambarkan pedihnya kematian, sesuai dengan perbedaan nilai kata dan hakikat kebenaran yang diungkapkan. Karena para nabi juga memiliki keutamaan dan keistimewaan yang berbeda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka dari sebahagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengannya, yaitu seperti Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan sebahagian yang lain ada yang Allah tinggikan derajat mereka. Sementara itu Allah telah menyatakan diringankannya rasa kematian atas Nabi Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya Allah, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu wahai Ibrahim. Dengan pernyataan seperti ini berarti tidak ada yang lebih ringan daripada itu. Ini tidak ada lagi yang lebih ringan sakarat itu dibandingkan apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Demikian pula apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling besar dan paling hebat, maka tidak ada lagi yang lebih besar dan lebih hebat daripadanya. Meskipun boleh saja orang berkata ini kematian yang ringan atau ini kerajaan yang besar dan hebat, tapi tentu tidak sehebat kenikmatan surga. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu melihat di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Kita bayangkan kenikmatan di dunia itu masih di bawah kenikmatan surga. Sebagaimana tidak ada yang lebih hebat daripada kerajaan surga, maka tidak ada yang lebih ringan daripada kematian Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Demikian kata Imam Ibnu Qussi, wallahu a'lam. Begitulah tingkatan-tingkatan sakarat kematian yang mana semua akan merasakannya. Kemudian maut adalah bencana terbesar. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, setelah memahami keterangan di atas dengan benar, maka ketahuilah bahwa maut adalah peristiwa paling dahsyat, terjadi paling atau kejadian yang paling mengerikan, dan sebuah piala. Di sini sering disebutkan piala, ini dalam bahasa Arab disebutkan sebagai ka'sun. Ka'sun itu modelnya begini sebenarnya, gelas, tapi modelnya seperti ini. Seperti piala itu, piala kan ada piala yang berbentuk apa? Gelas. Sering sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran terkait ka'sun. Nabi SAW menyebutkan bahwa seperti itulah modelnya kira-kira nantinya gelas yang darinya orang-orang atau penghuni surga minum. Namun di sini terjemahannya ini seperti mengganjal, sebuah piala. Nah, namun dia rasanya paling dibenci dan tidak disukai. Dialah pembinasa yang memutuskan segala kelezatan, pemenggal segala kesenangan, dan pembawa segala kepedihan. Itu siapa? Kematian. Jika ada suatu perkara yang memutus seluruh ruas-ruas tulangmu, memisah-misahkan seluruh anggota-anggota tubuhmu,
dan menghancurkan seluruh sendi-sendimu, itulah ia kematian. Sebuah perkara terbesar, bencana paling dahsyat, dan hari terjadinya adalah hari yang paling hebat. Diriwayatkan bahwa Harun ar-Rasyid ketika menderita sakit keras, dia mendatangkan seorang dokter dari Tus, yaitu Persia. Dokter itu meminta supaya diperlihatkan kepadanya air seni dari Harun ar-Rasyid beserta air seni beberapa orang lainnya, yang sakit maupun yang sehat. Kemudian dia meneliti air seni yang berada di dalam botol-botol yang disediakan. Ketika ia meneliti air seni dari Harun ar-Rasyid, dokter itu menyuruh, katakan kepada pemilik air seni ini supaya menulis wasiat. Dari air seninya kelihatan, karena dia akan merasakan apa? Kematian. Kemudian dokter itu mengatakan sesungguhnya kekuatannya telah memudar, bangunan fisiknya telah runtuh. Ketika dokter itu hendak meneliti air seni yang lainnya, tiba-tiba terdengar suara iqamat, maka ia pun pergi. Ternyata di sana Ar-Rasyid merasa putus asa terhadap kondisi dirinya sehingga bersenandung. Sungguh tabib dengan ketabibannya dan obatnya juga ternyata tak dapat menahan ajal manusia bila ia telah tiba. Ya, sehandal-handalnya dokter tidak bisa menahan ajal manusia, tidak bisa menahan kematian kalau kematian itu sudah mau datang. Kenapakah tabib ternyata mati juga oleh penyakit yang serupa yang biasanya dapat ia sembuhkan seperti yang sudah dia lakukan? Ternyata dokter itu juga atau tabib itu juga bakalan mati. Kadang dengan obat atau dengan penyakit yang sama yang ternyata sering ia bantu orang-orang untuk sembuh dari penyakit tersebut. Ternyata memang semua akan mati, si pemberi obat dan yang diobati, si pengangkut obat dan si pembeli, dan yang menjualnya juga mati. Ini yang disenandungkan atau disyairkan oleh siapa? Harun ar-Rasyid. Ar-Rasyid agaknya mendengar bahwa berita tentang kematiannya menggemparkan khalayak ramai. Ya, jadi kalau berita ini nanti bisa jadi gempar, bisa jadi viral, maka dia minta didatangkan seekor keledai untuk membawanya pergi, dan ternyata kedua pahanya lunglai. Maka dia berkata, turunkan aku, benarlah orang-orang yang gempar itu. Ya. Selanjutnya dia minta beberapa lembar kain kafan untuk dipilih yang paling menarik baginya. Lalu dia perintahkan supaya digalikan kuburnya di depan tempat tidurnya. Dia pandangi bagian dalam kubur itu lalu berkata, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku pun telah hilang dariku. Malam itu juga Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia. Oleh karena itu, apa yang kamu pikirkan? Jadi sini Al-Imam Al-Qurtubi kembali menyapa kita pembaca kitab beliau ini. Apa yang kamu pikirkan? Semoga Allah merahmatimu. Dengan datangnya kematian yang pasti menimpamu, yang merenggut ketampanan dan kecantikanmu, merubah penampilan dan raut wajahmu, dan memisahkanmu dari orang-orang dekatmu. Bahkan kenikmatan dan kegemerlapan, kekuasaan dan kemampuan, kebanggaan dan keagungan, semuanya kamu tinggalkan. Kini tidak berdaya dan terpuruk ke dalam suatu keadaan di mana orang yang paling kamu cintai dan sayangi akan bergegas datang kepadamu lalu melemparkan dirimu ke dalam lubang di tanah. Siapa yang akan masukkan kita nanti ke liang lahat itu? Keluarga kita, orang-orang yang paling menyayangi kita. Yang sangat sempit sisi-sisinya, gelap dan pengap karena himpitan tanah dan batu yang kokoh. Tak lama kemudian binatang-binatang kecil dan cacing-cacing menghampiri dan mempecundangimu. Maka hancur leburlah jasadmu, bercampur dengan tanah. Kamu menjadi tanah yang diinjak-injak kaki siapa saja. Bahkan mungkin tanah yang terdiri dari jasadmu itu kemudian dijadikan bejana tembikar.
dijadikan batu bata untuk membangun dinding rumah, dijadikan kamar mandi atau tungku api. Perhatikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Karena kita tidak tahu, ternyata tanah yang sekarang ini kita bangun di atasnya musalla bisa jadi 100 tahun atau 300 tahun yang lalu ternyata di sini adalah kuburan. Perhatikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia pernah menghampiri sebuah bejana untuk minum darinya. Ia mengambil bejana itu dengan tangannya dan memperhatikannya lalu berkata, Allah lebih tahu berapa banyak mata jeli dan pipi mulus yang ada padamu. Seakan-akan tanah ini adalah apa? Leburan dari jasad-jasad manusia atau binatang-binatang. Cerita lain menyebutkan ada 2 orang lelaki bertengkar memperebutkan sebidang tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah batu bata yang ada pada tembok di tanah itu dapat berbicara. Batu bata itu berkata, "Hai 2 orang, kenapa kalian bertengkar? Apa yang kalian perebutkan? Sesungguhnya aku dulu adalah seorang raja. Aku telah menjadi raja sekian tahun lamanya, lalu aku mati dan menjadi tanah. Aku tetap menjadi tanah selama 1000 tahun. Kemudian seorang tukang tembikar mengambilku dan mengolahku menjadi sebuah bejana. Lalu aku dipakai sampai akhirnya pecah dan kembali lagi menjadi tanah. Begitu seterusnya aku tetap menjadi tanah selama 1000 tahun lagi. Seseorang mengambilku lagi, lalu aku dicetak menjadi sebuah batu bata pada tembok ini. Maka kenapa kalian bertengkar dan apa yang kalian perebutkan?" Saya katakan cerita-cerita lain yang semakna dengan cerita di atas tadi yang dikisahkan orang sepanjang sejarah. Cerita yang beliau dengar, yang beliau tuliskan di dalam kitab beliau ini, Al-Imam Al-Qurtubi. Walaupun kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau ini sering atau beberapa kali menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Namun cerita-cerita ini kita tidak yakini secara mutlak dari Nabi SAW, karena dia tidak menghasilkan suatu hukum dalam syariat. Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikannya hanya sebagai bentuk untuk memotivasi kita, mengingatkan kita tentang kematian. Semuanya menjadi saksi bahwa yang sudah terpendam digali dan yang sudah lapuk diperbarui dengan cara digali dan digali lagi. Ada yang dijadikan bejana, bangunan-bangunan tinggi atau yang lainnya. Bahkan sewaktu masih muda dulu, saya bersama teman-teman lainnya pernah mengangkut tanah dengan binatang-binatang pengangkut dari suatu kuburan. Namanya kuburan Yahudi di luar kota Cordova. Jadi makanya kenapa beliau ini Al-Imam Al-Qurtubi, Cordova, Spanyol. Tanah itu bercampur tulang-tulang. Maksudnya tanah itu semula tentu berasal dari tulang-tulang, daging-daging, rambut-rambut dan kulit-kulit manusia yang terkubur di sana. Tanah itu kami kirimkan kepada para pembuat genteng untuk atap rumah. Subhanallah, ini dia masih ada tulang-tulangnya, tapi ini dikirim kemana? Pembuat genteng atap rumah. Kata para ulama kita, semoga Allah meridhai mereka, sesungguhnya perubahan-perubahan seperti itu hanya terjadi pada jasadmu dan hanya menimpa tubuhmu, bukan nyawamu. Jadi perubahan nanti ini yang berubah menjadi tanah itu jasad, tapi nyawa kita tidak. Karena nyawa ada aturannya tersendiri. Apapun yang telah kamu lakukan tidak disia-siakan, tidak hilang. Dan perpisahan antara nyawa dan jasad tidak akan menghalangi berkumpulnya kembali kelak. Walaupun jasad kita sudah berpisah dengan nyawa kita, nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kembali jasad dan nyawanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya,
qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh manusia, tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, yaitu mencatat semua catatannya, tercatat rapi, tersimpan, tidak ada yang terlalaikan. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fama balul qurunil ula." Lantas bagaimana keadaan umat-umat terdahulu yang kita tidak tahu jutaan tahun yang lalu. Ya. Karena yang dihitung sekarang baru 2000, itu di apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Ya. Kemudian itulah dia tahun 2022. Sebelumnya kita tidak tahu ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu. Ya. Musa menjawab, qala ilmuha inda rabbi fi kitab, bahwa ilmu tentang itu ada di sisi Rabbku di dalam sebuah kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa, Rabbku tidak akan salah dan tidak pula lupa. Ya. Subhanallah. Inilah ya, yang berkaitan dengan apa? Sakaratul maut dan kematian. Di mana kita semua akan merasakannya, dan semua ya, yang kita sekarang mungkin sedang lagi fitness, pengen biar tubuhnya kekar, itu nanti jadi tanah. Maka yang seharusnya kita perhatikan itu bukan tubuh kita, tapi amalan kita. Sering orang bercermin lihat tubuhnya kanan kiri, waduh perutnya, gak apa-apa, perut ente ke depan, gak apa-apa, gak masalah. Yang terpenting adalah apa? Amal ibadah. Jasad kita ini akan hilang semua, bersatu dengan tanah. Bisa jadi nanti jadi genteng. Ya. Nah, masih ada waktu untuk pertanyaan. Ada bapak? Hah? Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Baik. Iya, silakan, Pak. Kalau ketika sakaratul maut itu, apakah Apa? ketika sakaratul maut itu apakah orang yang mau meninggal itu bisa melihat malaikat pencabut nyawa atau gimana? Wallahu a'lam. Ya. Namun ya, jika Allah menghendaki seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, dia melihat. Dia menampakkannya sehingga Nabi Musa alaihissalam pada saat itu menampar malaikat maut sampai keluar matanya. Di dalam kitab Lum'atul I'tiqad itu disebutkan. Wallahu a'lam. Apakah semua manusia bisa melihatnya? Namun yang disampaikan kepada kita yang jelas-jelas bahwa kita akan merasakan sakit daripada sakaratul maut tersebut. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Iya. Gimana Islam memandang medis dan sekarang ada praktek kayak orang yang mau meninggal nih dipasangin alat atau gimana, kayak dimasukin dokter, jadi seolah kayak kalau dilepas nih dia bakal meninggal gitu. Jadi ditahan kematiannya dengan cara dipasangkan alat atau gimana gitu. Itu gimana Islam memandang hal tersebut? Ditahan kematiannya maksudnya? Jadi dibantu, dia hidup dengan bantuan alat cuma dalam keadaan kritis gitu. Ketika Berarti bukan ada yang menahan kematian dia, itu adalah Allah. Itu hanya sekedar sebab. Ya. Jika Allah berkehendak, bisa jadi Allah matikan langsung. Jika Allah berkehendak, bisa jadi dia hidup juga tanpa alat tersebut. Pada intinya itu hanya pengobatan yang menjadi sebab. Namun yang menghentikan kematian tersebut adalah Allah, karena memang belum ajalnya. Ada apa? Azan dulu, baru sesi tanya jawab. Pertanyaan beliau tadi ya. Ada pertanyaan lain sebelum beliau mungkin datang?
Silakan. Nyambung dari tadi Ustaz. Mungkin yang dimaksud ini kayak kejadian di temen gitu ya. Dia secara medis menurut dokter secara medis ini sudah meninggal. Tapi karena faktor alat pemicu jantung tadi, dia seolah-olah masih kalau detak jantungnya masih gitu ya. Nah, ini kan jadi masalah, kita punya keyakinan bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi kematian, termasuk itu alat kedokteran atau apapun itu. Yang mungkin karena definisi kita mungkin dokter ini ya, Ustaz ya, bahwa menurut kita itu belum meninggal, cuman karena alat tadi gitu ya. Maksud gitu ya tadi ya. Maksud gitu. Nah ini hal yang serupa juga sama. Ini baru kejadian kemarin juga temen cerita dia pulang kampung ibunya baru meninggal. Ibunya 2 hari dalam tanda petik di sakaratul mautnya luar biasa karena katanya punya pegangan. Nah jadi persepsi yang dimunculkan oleh dia bahwa wah ini karena pegangan nih Pak Agung, katanya ini jadi susah nih gitu. Padahal kita punya keyakinan tidak ada satupun yang bisa menghalangi kematian gitu. Nah yang jadi pertanyaan adalah sama seperti tadi yang tadi medis tadi, apakah sebenarnya kematian itu sudah terjadi? Hanya tadi definisi si metabolisme tubuh itu karena alat atau termasuk yang tadi misalkan karena jin tadi gitu ya. Sebenarnya mungkin orang udah meninggal karena jin tadi akhirnya seolah-olah dia itu masih hidup gitu. Hanya tangan saja atau bagaimana? Atau memang belum meninggal si orang itu gitu ya. Yang tadi mungkin oleh Allah dikasih ujian berat sakaratul mautnya tadi. Nah, sampai detik terakhir susah gitu. Nah, jadi ya, selama masih ada tanda-tanda kehidupan, ya, baik itu dikatakan karena alat bantuan kedokteran atau karena ya, pegangan, ya, walaupun sebenarnya ini tidak boleh diyakini seperti ini keyakinan kesyirikan. Nah, maka sesungguhnya dia belum mati. Pada dasarnya dia belum mati. Ya. Jadi kita tidak mengatakan wah harusnya ini sudah mati karena pegangannya, jadi seakan-akan mengatakan bahwa yang mematikan dia itu bukan Allah. Ini bahaya. Atau yang menghidupkan dia itu bukan Allah. Itu hanya sekedar sebab. Kalaupun memang ada pegangannya, itu hanya sekedar sebab. Ya. Dimana dengan sebab tersebut Allah masih tunda kematiannya. Nah, dengan alat tersebut juga atau yang lainnya. Nah, ya, bisa dipahami Pak ya? Iya, tadi Pak siapa? Nah, Pak siapa namanya tuh? Hah? Reza, Pak Reza. Nah, berkaitan dengan orang yang sakaratul maut, apakah ia melihat malaikat atau tidak? Di sini sebenarnya ada, ya, setelah anak cross check tadi, anak cari tahu lagi dan ingat ya memang ya, di saat sakaratul maut itu malaikat menampakkan dirinya, mengabarkan kebaikan, mengabarkan surga kepada orang-orang yang beriman dan mengancamkan siksaan neraka kepada orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, yang ingkar kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ya, walladzina qalu rabbuna Allah, dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Kapan? Di saat sakaratul maut. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Nanti malaikat akan membisikkan kepadanya di saat sakaratul maut, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Jadi ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Al-Furqan, yauma yarawnal malaikah, pada hari mereka melihat malaikat. La busyra yauma idil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Di mana pada saat itu para malaikat mengatakan tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka hijran mahjura, ya ini dijauhkan dari
ya, dihalangi daripada kenikmatan. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan mereka melihat malaikat, yaitu mereka melihat menjelang kematian. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat di hari kiamat. Namun dua-duanya benar, bahwa mereka nantinya akan melihat menjelang kematian dan juga akan melihat malaikat di hari kiamat. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ya. Kita kalau maut itu ada setan ya yang ingin menggelincirkan orang beriman ketika sampai maut. Itu bentuk setan itu hanya bisikan atau berwujud atau bisa tahu bentuk yang lain gitu. Nah, ya. Tentunya di saat akhir-akhir hayat seseorang, sebelum sakarat, ya, kalau sudah sampai sakarat maka tidak ada faedah orang tersebut bertaubat. Ya, di mana tertutupnya taubat di saat sakarat. Makanya seperti Fir'aun ketika dia sudah mengaku amantu bi Rabbi Musa, kata dia, aku beriman kepada Rabbnya Musa. Pas di saat apa? Sakarat. Ya, bermanfaat nggak bagi dia? Tidak bermanfaat lagi. Ya. Sehingga nanti memang akan ada yang mau berusaha menggelincirkan seseorang. Makanya terus ditalkin. Terus ditalkin, bisikan. Yang mana syaitan dalam bentuk jin, dalam wujud jin, ya, dia akan datangkan ke dalam hati kita, bisikan ke dalam hati kita, ya, untuk mengucapkan kata-kata selain la ilaha illallah. Biasanya kalau sebelum sakarat, nah ini. Makanya kalau kita dengar, kita yang ngejaga orang yang sakit, ketika kita sudah dengar dia mengucapkan kalimat ini, ucapkan lagi. Pak, la ilaha illallah, talkin dia. Setelah dia mengatakan la ilaha illallah, baru berhenti. Ketika dia diam, ya, cara mentalkin begitu. Ya, jangan terus-terusan la ilaha illallah. Ulangi lagi, Pak, la ilaha illallah. Capek dia. Tapi ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia diam, setelah itu diam. Ya. Dia mati setelah itu, maka kalimat yang terakhir yang dia ucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Namun kalau kita dengar nanti, aduh sakit. Nah, ini kita talkin lagi. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Nah, terkadang ini diganggu oleh syaitan, sehingga dia mengucapkan kalimat terakhirnya itu bukan la ilaha. Makanya kita yang di sampingnya arahkan. Ada yang mengganggu dari kalangan syaitan, baik itu dari jin ataupun mungkin dari kalangan manusia. Terkadang kalau dia berteman dengan orang-orang yang sesat, pernah Anda lihat tuh di video di YouTube, ada teman mereka yang sedang sekarat, malah mereka nyetel musik, joget di situ. Allah musta'an. Kayaknya perhatikan pertemanan kita juga di akhir-akhir hayatnya mana seperti itu. Kata mereka untuk meringankan sakaratnya, biar dia tetap happy di akhir hayatnya. Ya, ada lagi, Pak? Cukup? Ya, cukup ya. Nah, kita akhiri insyaallah pertemuan yang akan datang. Itu di kematian adalah kafarah bagi setiap muslim. Ya. Tetap ya, mungkin diantara bapak-bapak mengira ini kok kayak baca, ya memang harus kita baca, dan ada pembahasan-pembahasan atau penjelasan-penjelasan yang tidak difahami baru saya fahamkan, saya bantu untuk memahaminya, karena namanya ya kajian kitab, ya kita baca kitabnya beliau, jangan nanti malah saya yang cerita, ya, nggak sesuai dengan kitab. Tetap kita baca ini. Juga harapannya bapak-bapak juga membacanya di rumah. Nanti apa yang ya mengganjal, ya, karena terkadang kita baca, kita pahami sendiri ternyata salah dalam memahaminya. Ya. Namun dengan adanya majelis ilmu, kita baca di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita menelaah,
dan memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk ke jalan yang benar. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.